Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Kembali lagi di pembelajaran matematika. Untuk minggu ini, untuk kali ini, kita akan terusin materi tentang teorema Pitagoras yang minggu lalu. Nah, saya harap untuk materi teorema Pitagoras kalian udah paham ya. Jadi kita sedikit mengulas lagi di pertemuan sebelumnya. Teorema Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, jadi segitiga yang lain tuh nggak bisa. Tapi dengan menggunakan dalil teorema Pitagoras ini, kalian bisa menentukan jenis segitiga, jenis-jenis segitiga. Contohnya kan segitiga itu selain ada segitiga siku-siku, ada juga segitiga tumpul, ada segitiga lancip, ada segitiga sembarang juga, tapi biasanya yang paling umum yang biasa disebutkan tuh segitiga tumpul atau segitiga lancip. Nah, apa itu segitiga lancip dan segitiga tumpul? Pertama, segitiga siku-siku dulu. Untuk segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, tepat 90 derajat. Jadi ada sisi yang saling tegak lurus dan besarnya 90 derajat. Nah, itu disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ada lagi segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi lebih kecil dari 90 derajat. Misalkan sudut yang terbentuk itu 80 derajat, 89 derajat, 70 derajat, 10 derajat. Pokoknya yang kurang dari 90 derajat itu disebut dengan segitiga lancip. Terus ada lagi segitiga tumpul. Tadi segitiga siku-siku besarnya 90 derajat, segitiga lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, segitiga tumpul ini kebalikan dari segitiga lancip. Segitiga tumpul ini adalah segitiga yang memiliki sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi kalau segitiganya sudut yang terbentuk itu lebih dari 90 derajat bisa 91, 92, 93, 100, 102, itu disebut dengan segitiga tumpul. Jadi segitiga tumpul adalah kebalikan dari segitiga lancip. Sama, begitu juga sebaliknya. Segitiga lancip kebalikan dari segitiga tumpul. Segitiga siku-siku 90 derajat besarnya, segitiga lancip kurang dari 90 derajat besarnya, dan segitiga tumpul lebih dari 90 derajat besar sudutnya. Nah, untuk kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kita menentukan ini tuh termasuk segitiga lancip atau segitiga tumpul ataukah segitiga siku-siku apabila hanya sisi-sisinya yang diketahui. Jadi bukan sudutnya yang diketahui. Kan kalau sudut yang diketahui itu udah pasti nih. Kamu bakal tahu, oh ini besarnya 85 derajat. Oh udah pasti ini segitiga lancip. Oh ini besarnya 100 derajat. Berarti lebih dari 90, berarti otomatis ini segitiga tumpul. Oh ini 90 derajat, itu berarti segitiga siku-siku. Nah di sini gimana caranya menentukan ini tuh sudut segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku, tapi bukan sudut yang diketahui, tapi adalah panjang sisi yang diketahui. Gimana caranya? Kita bisa gunakan Pitagoras yang kemarin kita bahas. Pitagoras nih, untuk mencari sisi miring atau hipotenusa, dengan menggunakan Pitagoras berarti kan kita tambahin, bukan dikurang ya, tapi kita tambahin. Karena yang kita jadikan patokan adalah sisi miringnya. Karena setiap sudut yang berada di hadapan sisi miring, apabila dia bentuknya 90 derajat berarti siku-siku, apabila bentuknya kurang dari 90 derajat berarti lancip, dan apabila lebih dari 90 derajat berarti dia tumpul. Nah, di sini kamu bisa lihat jika kuadrat dari sisi-sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di depan sisi terpanjang. Nih, jadi ini ada di depan sisi terpanjangnya sudutnya. Sama, lancip sama tumpul juga pasti ada di depan sisi terpanjang, tapi tergantung apakah dia siku-siku, lancip, atau tumpul. Oke, saya kasih contoh. Sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kita disuruh membuktikan, ini tuh segitiga siku-siku bukan? Nah, pertama yang kamu harus
perhatikan adalah panjang sisi-sisinya. 5, 12, dan 13. Ya, 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Langkah awal yang harus kamu ambil adalah menentukan sisi terpanjangnya. Di sini dari 5, 12, sama 13. Sisi terpanjangnya adalah 13 cm. 13 cm. Kita gunakan kaidah Pythagoras yang kemarin. Sisi terpanjang adalah hasil penjumlahan sisi-sisi yang saling tegak lurus. Ini berarti kita anggap ini tegak lurus nih. Kita gunakan pakai yang kuadrat ya. 13 kuadrat, ini berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena kita gunakan dalil Pythagoras kemarin pada saat kita mencari sisi miring atau hipotenusa. Nah, itu patokannya. Baru kita hitung setelah ini. Jadi, pertama yang kamu tentukan adalah menentukan sisi terpanjangnya dulu. Kamu pisahin sisi terpanjangnya. Ini kan 5, 12, sama 13. Di antara ketiga angka ini yang paling panjang adalah 13. Berarti 13 ya kamu pisahin, taruh di depan. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Kenapa kuadrat dari mana? Kalau kamu ingat lagi, yang kemarin kita mencari hipotenusa atau sisi miring itu, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kuadratnya dari sini. Ya, kuadratnya dari sini. Kenapa kita nggak mau pakai yang akar? Karena nanti akan balik lagi ke atas-atas juga. Jadi lebih gampang kamu gunakan yang tidak menggunakan akar. Walaupun nanti hasilnya tetap sama sih. Oke, dari sini yang asal kuadratnya. Jadi jangan sampai lupa, ingat-ingat lagi. Nah, 13 kuadrat itu berapa? 13 kuadrat sama dengan 13 dikali 13 ya. Bukan 13 dikali 2. Tapi 13 kali 13. 13 dikali 13 itu sama dengan 169. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5, yaitu 25. 12 kuadrat berarti 12 dikali 12, berarti 144. Nah, betul nggak hasilnya? Dari sini kamu bisa lihat nih. 169 sama dengan 25 ditambah 144. Sama dengan 169. Karena ini sama, sudah otomatis berarti dia siku-siku. Berarti terbukti segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm adalah segitiga siku-siku karena dia sama hasilnya. Nah, gampang banget kan? Jadi ini gampang banget kok. Kamu tinggal pisahkan atau tentukan dulu sisi terpanjangnya. Baru setelah itu sisi yang lainnya kamu jumlahkan, jangan lupa dikuadratkan. Jadi kalau hasilnya sama, berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Oke, gampang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi keterangan 3 buah bilangan ABC, AB dan C merupakan sisi-sisi suatu segitiga dengan sisi terpanjang C, misalnya. Dan berlaku A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat. Maka segitiga ini adalah segitiga tumpul di depan sisi terpanjangnya. Gitu. Nah, pokoknya kalau dia si A-nya ini lebih besar dari penjumlahan B dengan C, berarti dia segitiga tumpul. Gimana caranya? Sama seperti yang siku-siku tadi. Segitiga tumpul juga sama. Sebelum kita gunakan yang ini nih, lebih besar atau lebih kecilnya, tentukan dulu sudut terpanjangnya. Ini diketahui segitiga dengan panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Apakah dia segitiga siku-siku, tumpul, ataukah segitiga lancip. Nah, dari 5 cm, 7 cm, sama 9 cm. Sisi terpanjangnya kamu pisahkan. Sama seperti yang tadi caranya. Sisi terpanjangnya kamu pisahkan. 5, 7, 9 berarti 9 yang paling panjang. Dikuadratkan, jangan lupa. Sisanya kamu jumlahkan. 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 kuadrat. 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9. Itu sama dengan 81. 5 kuadrat, 5 dikali 5, hasilnya 25. 7 kuadrat, 7 dikali 7, hasilnya 49. Nah, 81 ini, 25 ditambah 49. Hasilnya berapa? 74. 81 sama 74, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 81. Nah, otomatis ini juga berubah, bukan sama dengan lagi, tapi dia lebih besar.
tadi. Nah, di sini. Maka dia lebih besar kan nih, si A-nya nih. Lebih besar berarti maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Berarti segitiga tumpul. Nah, gampang banget. Segampang itu. Iya, gampang banget. Segampang itu. Oke, kalau dia lebih besar berarti lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Ada lagi, satu lagi. Di sini ada keterangan 3 buah bilangan A, B, dan C merupakan sisi-sisi suatu segitiga dengan sisi terpanjang C dan berlaku A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka segitiga ini adalah segitiga lancip di depan sisi terpanjangnya. Oke. Caranya sama banget, sama persis dengan cara kamu menentukan segitiga siku-siku sama segitiga lancip. Pertama, kalau pada contoh soal di sini ya, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, di sini diketahui nih, panjang sisi-sisinya yaitu 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Kita seperti biasa, ambil sisi terpanjangnya yang mana? 4, 5, sama 6. Berarti yang paling panjang adalah yang 6 cm. Dikuadratin jangan lupa. Sisanya kamu jumlahkan. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat berarti 6 dikali 6. Sama dengan 36. 4 kuadrat berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, 36 berarti ini lebih kecil apa lebih besar? 16 ditambah 25 sama dengan 41. 36 lebih kecil dari 41. Berarti ini juga berubah menjadi lebih kecil. Ini lebih kecil. Tadi apa keterangannya? A lebih kecil, A kuadrat ini lebih kecil, B kuadrat plus C kuadrat. Maka ini adalah segitiga lancip. Nah, ketahuan deh. Segitiga lancip. Nah, gampang banget. Jadi intinya kalau dia sama hasilnya seperti ini, berarti dia siku-siku. Berarti dia termasuk segitiga siku-siku. Kalau hasilnya lebih besar, berarti dia segitiga tumpul. Dan kalau hasilnya lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Berarti betul dong tadi yang saya bilang di awal. Segitiga siku-siku itu besarnya 90 derajat karena pasti sama nih. Karena kan kalau garis lurus itu nih, gimana ya? Garis lurus nih besarnya itu adalah 180 derajat. Nah, kalau kita bagi dua menjadi siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, berarti ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Gitu kan? Nah, berarti dia siku-siku kalau sama. Ini kan sama nih. Kalau dibagi dua ini sama. Ini juga sama nih. Berarti dia siku-siku. Terus kalau misalkan segitiga tumpul berarti lebih besar. Lebih besar dari 90 derajat. Berarti bentuknya nanti begini kalau tumpul. Tumpulnya yang mana? Yang ini nih. Karena ini pasti lebih besar dari 90 derajat. Lebih besar 90 derajat. Gitu. Nah, sudut lancip berarti bentuknya begini nih, yang ini. Lebih kecil dari 90 derajat. Gitu. Ini lancip lebih kecil tandanya. Kalau tumpul lebih besar. Kalau sama berarti siku-siku. Oke, gampang banget kan? Nah, jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras ini, selain kamu bisa menentukan panjang sisinya, salah satu panjang sisinya, baik itu hipotenusa atau sisi miring, atau salah satu sisi yang saling tegak lurus, atau sisi-sisi yang lainnya, kamu juga bisa mencari atau menentukan jenis segitiga ini. Segitiga tumpulkah, lancipkah, atau siku-sikukah dengan menggunakan teorema Pythagoras ini. Jadi teorema Pythagoras ini ngebantu banget kamu untuk belajar tentang segitiga, macam-macam segitiga. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menantang berikut.
berikutnya. Bukannya lebih susah tapi lebih menantang. Oke, selamat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.